Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, admin ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang selalu ngedukung channel ini berkembang. Sehat-sehat terus buat kalian semua ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Aku tidak bisa melupakan seseorang yang sangat penting bagiku. Saat ini, ekspresi Xiaoyan sangat ganas dan hatinya terasa tersayat. Ini hampir membuat Xiaoyan pusing karena berpikir bahwa dia tidak dapat mengingat apapun sama sekali dan hanya tahu bahwa dia tidak bisa melupakan orang yang sangat penting. Bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya? Karena aku sudah bilang akan mengingatnya. Tapi kenapa kini aku tidak bisa mengingat suaramu? Xiaoyan menahan kepalanya yang terasa sakit, seolah ingin mengeluarkan otaknya. Mata Xiaoyan pun berkaca-kaca saat ini, dan dia tiba-tiba memasukkan jari-jarinya ke dalam daging dan darah, lalu langsung merobek daging dan darah dari lengannya. Lengan berdarah itu tampak mengejutkan, karena di tulang tangannya, Xiaoyan melihat sebuah nama Chen Zhenyuan. Siapakah Chen Zhenyuan? Apakah aku yang mengukirnya di tulang tanganku? Dia pasti orang penting, namun mengapa saya tidak dapat mengingat apapun? Rasa sakit yang luar biasa datang dari jantung dan daging, serta darah di lengan Xiaoyan. Itu dengan cepat kembali ke keadaan semula. Namun Xiaoyan hanya mengetahui nama ini dan tidak peduli bagaimana dia mengingatnya. Karena memang dia benar-benar tidak dapat mengingat apapun di tengah rasa sakit yang semakin parah, dan akhirnya Xiaoyan pun pingsan. Mungkin hanya ada beberapa keadaan khusus seperti ini yang dapat membuat cabang bumi bagian 8 Xianyan merasa seperti ini. Aku tidak tahu berapa lama waktu berlalu, dan saat ini, sebelum Xiaoyan perlahan bangun dan melihat sekeliling, itu nampak seolah tidak terjadi apa-apa. Mengapa saya pingsan? Xiaoyan pun lalu melihat ramuan di tangannya. Namun sepertinya Dis tidak dapat mengingat. Mengapa dia pingsan dalam keadaan linglung? Lalu Xiaoyan pun mulai menyempurnakan pil pengembalian mimpi. Dia sepertinya tidak ingat. Mengapa seolah-olah periode pingsannya telah benar-benar hilang dari ingatan? Jika bukan karena nama yang terukir di tulang tangan Xiaoyan, mungkin sudah benar-benar melupakan nama itu. Setidaknya sekarang seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu kemudian dia benar-benar tenggelam dalam kondisi menyempurnakan ramuan itu. Meskipun kesulitan dalam memurnikan ramuan ini. Karena meskipun tidak setinggi pil Kanghai ilahi, namun masih cukup sulit. Ramuan ilahi yang berbeda, memiliki metode pemurnian khusus, dan urutan pencampuran bahan obat bahkan berbeda. Hanya melalui peleburan dan tumbukan bahan obat, lalu dengan khasiat berbeda, barulah kemanjuran ramuan dapat dicapai. Xiaoyan pun kini berkonsentrasi menyempurnakan obat mujarab, dan menuju lembah empat angin dengan kecepatan yang sangat cepat. Adapun klon abadi dan iblis yang berada di belakang kompas, sepertinya tidak ada pergerakan sama sekali. Ini tidak masuk akal, mengapa mereka tidak memiliki keadilan dan peri kemanusiaan? Saat 1000 pedang datang, aku akan membiarkan dia menebasmu, pembunuhnya pasti sedang dicarinya dengan cepat. Tuan Gou pasti akan segera menemukannya. Namun jelas sekali, makhluk-makhluk di puncak Mojing ini telah melakukan persiapan yang lebih lengkap untuk Goyan. Daripada yang dia bayangkan sebelumnya, pada saat ini, tubuh Goyan tertusuk oleh beberapa tali besi biru, dan kekuatan terlarang yang tak ada habisnya menyebar di sepanjang tali besi tersebut. Formasi besar di luar puncak Mojing meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh formasi sepertinya menerangi sebagian besar kekosongan seluruh dunia kuno yang abadi dan iblis. Tampaknya keterkejutan terjadi pada saat ini, karena sebuah penghalang dunia memperbaiki puncak lautan awan di alam iblis Halloween saat ini. Ada bayangan indah yang muncul sedikit di aula utama. Mata indah dari binatang itu sepertinya mampu menembus kehampaan dalam sekejap mata. Dan tanpa diduga, kelompok sampah ini benar-benar melakukannya, yaitu penghalang dunia yang telah mengganggu dunia jamur selama ribuan tahun, ternyata telah diperbaiki. Saya hanya tidak tahu berapa lama ini bisa bertahan. Tidak ada satupun dari hal-hal ini yang penting dibandingkan dengan dia. Apa bedanya? Apakah dunia akan binasa atau tidak selama itu berlangsung? Mungkin itu hanya sesaat,
Sesosok berdiri di depan Qiing, dia tinggi dan ramping dengan siluet yang tiada taraf. Xiaoyan mungkin akan terkejut jika melihatnya. Karena sosok ini hampir tidak dapat dikenali, sayangnya kecelakaan ini sia-sia. Namun meski begitu, Qianchen masih merasa sangat marah. Setelah kata-kata itu jatuh, Qian Ying melangkah maju dan memeluk Xiaoyan, dan melihat Xiaoyan wajahnya berubah menjadi merah. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan. Di matanya yang kabur dan telapak tangannya sudah terulur ke bawah. Setelah sedikit gemetar, mulut kecilnya terbuka sedikit. Lalu intian tipis cairan kristal keluar dan wajahnya menunjukkan perasaan sangat puas. Tetapi sepertinya ada sesuatu yang kurang. Apakah kamu sengaja tidak menyempurnakan pil naga sejati Juyang? Jika kamu meminum pil ini dan ketika saatnya tiba, tidak peduli jenis naga apa, kamu bisa berubah menjadi naga sejati dalam sekejap. Saya harus mencicipinya. Saat ini, Xiaoyan belum mengetahuinya. Jika dia mengetahui semua yang terjadi di Ola, dia mungkin tidak akan pernah kembali ke alam iblis semua orang suci lagi. Adapun mata anjing yang berada di menara emas hitam, mereka jelas menemukan cara untuk mengekstrak kekuatan terlarang dari mata anjing. Saat mata anjing itu perlahan-lahan kehilangan vitalitasnya, dia tidak lagi menggonggong dan berteriak, tetapi menjadi diam. Mata biru besar yang semula ganas, kini tampak redup. Nampaknya yang diekstraksi bukanlah kekuatan larangan, melainkan vitalitas mata anjing. Jika kamu tidak datang, kamu tidak akan pernah melihat Master Gao lagi. Pembunuh 1000 pedang, cepatlah datang. Suara Goyan terakhir keluar dengan keras. Dan setelah dia mengeluarkan roman terakhirnya, dia perlahan menutup matanya yang besar, seolah dia tertidur lelap. Tidak hanya tali besi biru di tubuhnya yang tidak berkurang, tetapi 2 tali yang tajam juga menusuk mata anjing. Di mata mereka, mata anjing hanyalah sebuah alat, selama mereka bisa memperbaiki hidup dan mati mata anjing. Bagaimana mereka bisa menculiknya? Xiaoyan yang berada di kompas tiba-tiba terkejut dan perasaan yang tak bisa dijelaskan masih melekat di hatinya. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dia segera berhenti memurnikan ramuan itu dan menoleh untuk melihat klon iblis abadi. Para tokoh itu ternyata tak terlalu bodoh, mereka hanyalah leluhur yang pernah dikalahkan, dan sekarang dia telah digantikan oleh kekuatan baru. Kompas di bawah Xiaoyan tiba-tiba berhenti, lalu sebuah gumpalan api menari-nari di ujung jarinya. Kemudian dengan jentikan jarinya, nyala api itu sedikit bergerak menuju klon iblis abadi dengan keras. Klon iblis itu mulai terbakar di bawah api yang membara. Dan tidak ada nafas yang muncul darinya. Xiaoyan pun menyaksikan klon iblis abadi dibakar menjadi abu. Jika klon ini tidak dapat berfungsi saat ini, maka percuma saja menyimpannya dunia. Itu dapat diselamatkan ataupun dihancurkan dalam sekejap. Namun pikirannya mungkin dimasukkan saja ke dalam pagoda jiwa Chengsu. Karena keselamatan dan kehancuran yang dia ciptakan tidak dapat dijelaskan dan hanya dapat ditentukan oleh pikirannya sendiri. Anda dapat memilih cara manapun, tetapi pilihan yang Anda ambil pasti ada konsekuensinya. Suara Zen terdengar pelan. Mata anjing selalu berada di sisiku. Aku Xiaoyan harus menyelamatkannya. Saat ini Xiaoyan memiliki tatapan tegas di matanya. Kemudian ekspresinya menjadi serius dan matanya bahkan lebih mematikan. Pikirannya bangkit dan Xiaoyan harus segera menyelamatkannya.